Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Haya Nuraidah, NIM 18010460025. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pemaparan dari materi pemberdayaan dan partisipasi dari kelas pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat? Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat? Jadi, pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses kegiatan sosial untuk memperbaiki suatu kondisi masyarakat yang dimana di dalamnya membutuhkan partisipasi. Karena partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan agar memberikan hasil yang seluas-luasnya dan seoptimal mungkin. Jadi, yang dimaksud di sini yaitu suatu pemberdayaan masyarakat atau pembangunan apapun itu dibutuhkan sebuah peran masyarakat yang disebut partisipasi. Kenapa partisipasi? Karena tanpa partisipasi, suatu pemberdayaan atau pembangunan itu tidak akan ada hasilnya gitu. Jadi ibaratnya partisipasi ini faktor utama pendukung terciptanya suatu program yang berjalan lah ibaratnya. Nah, kenapa dibutuhkan partisipasi itu untuk menghasilkan suatu kegiatan atau program yang berjalan itu yang benar-benar efektif dan efisien. Nah, di sini ada dua alternatif utama dalam pembangunan partisipasi masyarakat menurut Michelson. Ada dua. Yang pertama, sebagai sebuah tujuan. Dengan demikian, partisipasi adalah alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif seperti keadilan sosial, persamaan, dan demokrasi. Yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan diri. Dalam bentuk alternatif partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek, alat melakukan kebijakan-kebijakan. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali ada beberapa pembahasan lah pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan suasana kondusif, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan suasana kondusif. Upaya pemberdayaan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dari pemihakan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat yang lemah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dalam masyarakat dapat berkembang. Upaya pemihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah perlu dilakukan dalam bidang-bidang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan politik. Dukungan yang diberikan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa pemberian advokasi dan fasilitator dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi dilakukan dengan menyesuaikan keterampilan masyarakat yang ada dan didukung oleh pengembangan potensi sumber daya alam di sekitar masyarakat. Dengan demikian, peran pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan suasana yang kondusif berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal dan dapat dialami melalui kesesuaian kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal yang selama ini berada di lingkungan masyarakat setempat.
Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas. Pemberdayaan masyarakat salah satu sasarannya untuk membangun kapasitas masyarakat dengan menaikkan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat daerah tersebut dan memungkinkan masyarakat daerah untuk meningkatkan standar pendidikannya yang lebih tinggi. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dilakukan dengan memberikan persamaan aksesibilitas dan keadilan serta tidak membedakan dalam mendapat kesempatan. Dengan demikian, peran pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kapasitas masyarakat berkaitan dengan perkembangan ekonomi rakyat dan dapat diukur dari penyediaan modal usaha dan sarana produksi yang didukung oleh bimbingan teknis, proses produksi, dan manajemen usaha, serta adanya peran pemerintah dalam memfasilitasi pemasaran produk dari hasil usaha masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, dalam pemberdayaan masyarakat daerah diperlukan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan juga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang berjalan terpadu dengan upaya memberikan kesempatan yang dilakukan dengan cara menciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan juga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Dan di sini ada bagan tentang konsep pemberdayaan. Nah, ada papan, ada pangan, ada aman yang berkaitan dengan cinta, harga diri, prestasi, moral, dan moral. Dengan demikian, pemberdayaan adalah proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang terdiri dari papan, pangan, rasa aman, kasih sayang, atau cinta, harga diri, dan prestasi dengan cara-cara yang disepakati sebagai moral sosial. Dalam arti tidak dengan jalan mencuri, menipu, merugikan, atau mengorbankan orang lain dan tidak tercela. Jadi ini adalah sebuah tujuan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau fasilitator atau lembaga-lembaga lain yang ingin memberikan kesejahteraan kepada